Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Tema kita dalam ibadah saat ini, bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Kalau omong soal bernyanyi, saya pikir ini bukan sebuah pengalaman yang baru dan asing ya bagi kita. Soal bernyanyi, entah kita menyanyi dan dinikmati oleh orang lain, ataupun juga ketika kita bernyanyi dan hanya kita yang menikmatinya. Kita menyanyi di rumah, menyanyi di kamar mandi dan sebagainya. Ya. Tetapi kita semua punya pengalaman bernyanyi. Nah, pertanyaannya, bahwa apakah ketika kita mendengar nyanyian atau ketika kita bernyanyi, apakah kita melakukan itu segenap hati kepada Tuhan atau tidak? Karena nyanyian atau pujian yang kita nyanyikan terkadang membuat kita terbawa perasaan di dalamnya. Baik itu nyanyian rohani maupun nyanyian sekuler, kita akan terbawa di dalam lantunan lagu itu. Mungkin dengar khotbah kita tidak menangis, tetapi kalau kita menyanyi, kita bisa menangis dan meneteskan air mata. Bahwa benar-benar nyanyian itu mendatangkan, mengubah suasana hati kita, membuat kita ada dalam berbagai perasaan. Tetapi juga kita tidak pungkiri bahwa nyanyian itu juga membuat kita dikuatkan, dimampukan. Nyanyian itu juga terkadang mendatangkan atau membawa kesejukan bagi kita. Nah, kita punya alasan sendiri untuk bernyanyi. Kita bernyanyi karena memang kita sedang gembira, karena kita sedang sukacita, ataupun juga kita menyanyi karena memang itu rutinitas kita, pekerjaan kita, ataukah itu ada dalam pelayanan kita di gereja. Kita menyanyi karena kita terlibat dalam liturgi ibadah yang kita ikuti, makanya kita bernyanyi. Tetapi juga ada orang-orang yang bernyanyi karena alasan bahwa dia sementara bergumul dengan beban berat, sehingga dia memilih lagu-lagu tertentu supaya lagu-lagu itu dapat menguatkan, memulihkan kondisi-kondisi yang dia alami. Itu soal bernyanyi. Tetapi ada juga orang yang merasa bahwa, atau kita semua yang juga bernyanyi di dalam ibadah ini, kemudian kita merasakan bahwa kok biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita. Tidak ada yang spesial dalam kehidupan kita. Semakin kita bernyanyi, semakin kita bamaki. Semakin kita bernyanyi, semakin kita omong orang. Semakin kita bernyanyi, semakin kita menyakiti orang. Kemudian apa yang kita perjuangkan dengan setiap nyanyian yang kita naikkan? Apakah ini nyanyian yang dengan segenap hati? Itu menjadi pertanyaan. Tetapi juga kita tidak pungkiri bahwa setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah nyanyian yang terus kita nyanyikan kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam situasi kita ada dalam titik terendah hidup ini, kita akan dalam masalah dan tekanan hidup yang berat, maupun juga ketika kita ada dalam kegembiraan dan sukacita, bahwa sepanjang hidup suka duka itu bergantian menjadi sebuah nyanyian yang terus kita nyanyikan. Dan pertanyaannya, apakah kita sampai menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian itu atau tidak? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Nah, hari ini ketika kita ada dalam perenungan bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan, dalam Efesus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 21 dan juga Mazmur 96 ayat 1 dan 2, bernyanyi itu bukan hanya sekedar menyuarakan lagu ataupun mengikuti irama musik, tetapi menjadi sebuah ekspresi hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus
dan ditandai dengan sikap hati yang tulus, sikap hati yang bersyukur, sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Dan inilah yang digambarkan oleh Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus. Jadi Rasul Paulus kemudian dia menguatkan jemaat ini, dia menyerukan kepada jemaat ini supaya mereka dapat terus hidup. Kalau kita melihat latar belakang Efesus, ini kota pelabuhan, kota perdagangan. Jadi kalau ada kota pelabuhan, kota perdagangan, pasti semua orang akan berdatangan di situ. Semua orang datang dengan dia punya karakter, semua orang datang dengan dia punya sifat, dengan dia punya tradisi, budaya, semuanya bercampur aduk di situ. Dan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan iman daripada jemaat di Efesus. Apalagi mereka ada dalam rupa-rupa kebiasaan yang salah. Dalam tradisi pagan, mereka bergembira, mabuk-mabukan, ada dalam pesta pora, dan itu menjadi sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dan kebiasaan. Ya seperti kita di sini, kalau kita belum membuat pesta, kalau belum ada moke. Jadi kalau harus ada moke dulu baru ada pesta. Ya kalau belum ada moke itu belum pesta. Ya. Dan kita tunduk dengan itu. Kita juga harus mempersiapkan itu, sadar atau tidak. Nah ini yang Paulus perlu untuk menyampaikan kepada mereka. Gaya hidup ini tidak boleh menjadi, gaya hidup pagan ini tidak boleh menjadi bagian yang melekat dalam diri. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah mati karena dosa dan telah dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus dan menjadi manusia baru. Manusia baru yang hidup sebagai anak-anak terang. Inilah yang menjadi bagian dari latar belakang kita, latar belakang jemaat Efesus. Bahwa benar-benar mereka, Paulus merasa bahwa mereka harus lebih berbeda daripada orang lain. Karena mereka dahulu telah mati dan mereka telah hidup kembali sebagai ciptaan baru, manusia baru. Yang ada kelengkapan-kelengkapan khusus, ada perlengkapan rohani yang mengikuti. Dan mereka harus hidup di dalam terang. Dan bagian bacaan kita secara keseluruhan menggambarkan bagaimana orang-orang yang hidup di dalam terang. Nah hidup di dalam terang ini ya dari bacaan kita. Ya mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 21 yang berbeda perikopnya. Itu menggambarkan yang pertama bahwa Paulus menegaskan bahwa ketika kamu hidup di dalam terang, maka yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian mengerti adalah kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar mengetahui, bukan saja sekedar menginventarisir apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Tetapi kamu harus paham itu, kamu harus mengerti. Sehingga kamu bisa memilih, kamu bisa melakukan, kamu bisa menentukan apa yang baik, apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kamu harus paham, jangan bertindak bodoh. Dalam catatan Alkitab, kamu jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahwa Paulus bilang, kamu sudah tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Tetapi ketika kalau kamu melanggarnya, berarti kalian bodoh. Kalian tidak bijak. Dalam bahasa Yunani pengertian lain adalah kamu tidak bijak, kamu tidak berhikmat, kamu tidak berbijaksana. Sesuatu yang kemudian dia tidak tahu dan dia melakukannya, saya pikir itu silakan. Tetapi kalau kamu telah ditahu, kamu telah hidup di dalam terang, kamu telah menerima terang itu, kamu telah dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus menjadi ciptaan baru, maka sepantasnya dan sewajibnya kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itulah yang Paulus mau bilang. Kamu jangan bodoh dengan itu. Kamu harus paham benar tentang dan mengerti benar tentang kehendak Tuhan. Bukan itu saja. Ketika kamu hidup menjadi anak-anak terang, Paulus juga bilang, ya dia menggambarkan bagaimana orang-orang yang dipengaruhi oleh mabuk anggur. Ya tadi saya sudah bilang, kebiasaan, tradisi, gaya hidup pagan ini mempengaruhi mereka untuk sedikit-sedikit pesta, sedikit-sedikit mabuk, sedikit-sedikit ada dalam berbagai kondisi. Dan ketika mabuk itu menghasilkan sikap atau situasi-situasi yang tidak dapat dikendalikan, tidak dapat dikuasai.
Sehingga yang datang itu hanya kebodohan, yang terlihat itu hanya keberobokan, yang terlihat itu hanya menyakiti orang lain, yang terlihat itu hanya sesuatu yang menyakiti diri. Ketika ada dalam kemabukan dan pesta pora. Inilah yang kemudian Paulus bilang, kalau kamu dipenuhi dengan mabuk anggur akan merusak, akan mendatangkan kerusakan. Tetapi kalau kamu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kamu produktif, hidup kamu bermakna, hidup kamu menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri. Ini pilihan yang Paulus tawarkan kepada jemaat Efesus. Kalau kamu benar-benar mau menjadi orang yang diberkati, berhasil dalam melakukan segala sesuatu, tinggalkan kebiasaanmu mabuk-mabukan. Karena yang ada hanya pikiran negatif, yang ada hanya mau bunuh orang, yang ada hanya mau pencuri, yang ada hanya menyakiti orang lain, yang ada hanya mau balas dendam. Karena kita ada dan dipenuhi dengan mabuk anggur. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kehidupan kita semakin produktif. Kehidupan kita semakin baik, kehidupan kita semakin bermakna, kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan di ayat-ayat yang terakhir 19 sampai dengan 21, Paulus bilang, jikalau kamu hidup sebagai orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya bahwa ketika kamu beromong satu dengan yang lain, itu adalah pujian, mazmur, nyanyian rohani yang disampaikan. Artinya bukan kita beromong dengan orang dan kotong harus omong firman terus, kotong harus omong pakai menyanyi like hidung jemaat. Mari kotong beromong, kami puji dengan riang. Oh saya bilang, oh iya saya juga mau omong dulu. Kudaki jalan mulia. Bukan begitu. Bukan beromong deh sambil menyanyi begitu, bukan. Tetapi yang mau diperkatakan oleh Paulus kepada jemaat Efesus adalah, apa yang kamu katakan, apa yang kamu omongkan, apa yang kamu bicarakan dengan sesamamu adalah sesuatu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menyakiti, bukan menghancurkan, bukan untuk membuat orang lain menderita dan sengsara. Inilah yang Paulus mau bilang. Kalau kamu perkatakanlah kata-kata yang baik, perkatakanlah kata-kata yang meneguhkan. Bukan kata-kata yang menghancurkan, bukan kata-kata yang membunuh karakter, bukan kata-kata yang membuat orang lain dalam intimidasi dan tekanan. Tetapi kata-kata kita adalah sebuah bentuk puji-pujian mazmur, nyanyian rohani. Ada sukacita dan kegembiraan di dalam. Itu orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan saja itu, bukan saja perkatakan satu dengan yang lain, tetapi nyanyian pujian itu baik secara pribadi maupun itu dilakukan secara bersama, bukan sendiri-sendiri, tetapi juga dilakukan secara bersama puji-pujian itu. Bukan saja puji-pujian yang kita naikkan kosong tanpa alasan, tetapi sebuah ungkapan syukur kepada Allah senantiasa, bukan karena situasi ini hari baik jadi kita kasih naik syukur, tidak baik nah kita tidak. Nyanyian kita itu tidak sesuai dengan kita punya mood saja. Ungkapan syukur itu bukan hanya karena kita suka-suka saja, tetapi senantiasa Paulus bilang kepada jemaat. Dan di akhir dari bacaan kita Paulus mau bilang, ketika kamu hidup satu dengan lain, biarlah kamu tunduk satu sama dengan lain dalam kasih dan hormat kepada Kristus. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jikalau kita takut kepada Kristus seperti apa, ketakutan itu, rasa itu yang juga harus terus menjiwai relasi kita dengan sesama. Kita memberikan penghargaan, kita menghargai orang lain yang berbeda, kita memberikan tempat kepada mereka, dan kita merasa bahwa mereka adalah bagian daripada diri kita. Sehingga kita tidak memperlakukan yang salah. Ataupun kita mudah untuk menyakiti. Kita mudah untuk membuat dia menderita. Karena perasaan dia adalah bagian itu juga menjadi bagian yang kuat dalam diri kita. Bapak, mama, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Itu sedikit pemahaman teks daripada bacaan kita. Dan juga di dalam pemazmur, dalam Mazmur 96 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pemazmur juga menggambarkan bahwa nyanyian yang kita nyanyikan adalah nyanyian baru.
Nyanyian baru ini bukan persoalan lagunya baru, tetapi setiap nyanyian yang kita nyanyikan itu, baiklah nyanyian itu harus mendatangkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Semangat baru, energi baru, sesuatu yang menyegarkan, yang baru dan fresh dalam diri kita. Dan itu hanya dinaikkan bagi Tuhan, bukan bagi diri kita, bagi Tuhan. Bernyanyi kita bukan saja nyanyian baru, tetapi juga dalam pemazmur mengatakan nyanyian kita itu adalah nyanyian yang memperkatakan, yang menyaksikan tentang kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bernyanyi, kita menaikkan syukur. Pemazmur bilang itu bukan nyanyian yang bercerita tentang kita pun sukses, bukan kita pun bahagia, bukan kita pun kegembiraan saja, tetapi semata-mata kita mau cerita tentang kabar keselamatan yang datang daripada Tuhan. Itu bagian sedikit dari dua bacaan itu. Apa yang kita mau renungkan bersama dalam tema ini? Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Sebagaimana pernyataan atau kalimat yang dikeluarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya pernah mendengar kalimat yang mengatakan begini, kita mau nyanyi untuk Tuhan nih, ini menyanyi untuk Tuhan, untuk makan puji atau puji Tuhan. Ya. Kita mau menyanyi untuk Tuhan, kita untuk makan puji atau puji Tuhan. Ya, saya kemudian merenung dari kalimat ini. Bahwa benar bahwa sadar atau tidak, nyanyian, pujian, rasa syukur dan sukacita terkadang yang kita luapkan, yang kita ekspresikan, yang kita bawa hanyalah sekedar menyampaikan tentang keadaan hati kita, menggambarkan tentang suasana hidup kita, tentang sesuatu yang kita alami dan kita rasakan. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa yang kita naikkan itu dilakukan untuk Tuhan. Banyak vokal grup yang bubar, banyak paduan suara yang bubar, banyak gereja-gereja yang sepi tanpa nyanyian. Karena apa? Karena mereka bernyanyi hanya untuk menampilkan diri. Mereka menyanyi hanya untuk membawa diri mereka dibesarkan, dipuji dan dipuja. Akibatnya apa? Nyanyian itu tidak menjadi sesuatu yang dirindukan untuk dilakukan, dinaikkan kepada Tuhan. Ini menjadi persoalan kita. Banyak orang yang bisa bernyanyi pada waktu dipengaruhi oleh alkohol. Itu kalau kasih kesempatan bab tua menyanyi, satu kidung jemaat habis. Ya, satu kidung jemaat itu baru satu botol. Kalau tambah le botol berikut NKB, tambah satu botol lagi PKJ, tambah satu botol lagi Gita Bakti, tambah lagi pujian rohani, semua lagu-lagu. Hidup ini adalah kesempatan, tapi minum terus. Hidup ini adalah kesempatan, habis minum langsung game. Ya, baru tidak ada kesempatan lagi. Ya. Tadi pas menyanyi dalam keadaan mabuk, hidup adalah kesempatan. Tapi kalau sudah mati, sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena tidak bisa minum. Itu kondisi kita. Itu keadaan kita. Dan ada banyak orang yang terus mengeluh. Kenapa saya terus menyanyi pujian, saya terus bernyanyi untuk Tuhan, saya terus juga melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Tetapi kok keadaan hidup saya ini begini-begini saja. Saya aktif untuk menyanyi, saya ada dalam ibadah-ibadah. Tetapi kok hidup saya ini menjadi nyanyian-nyanyian ratapan terus. Tidak ada yang berubah. Ada apa dengan setiap nyanyian kita? Apakah kita menyanyi salah? Ataukah apa yang terjadi dalam diri? Hari ini kita belajar daripada apa yang dialami dan diserukan oleh Paulus maupun pemazmur. Bagi kita bernyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan, untuk Tuhan.
yang benar adalah yang pertama. Baiklah kita bernyanyi dengan kita mengerti tentang Tuhan, tentang kehendaknya. Banyak orang yang menyanyi tetapi dia tidak mau belajar memahami apa yang Tuhan buat. Dia tidak mau belajar mengerti tentang apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupannya. Dia menyanyi tetapi dia tidak mengerti tentang liriknya. Dia hanya berupaya supaya suaranya tidak kiri. Dia hanya berusaha supaya dia menyanyi dengan merdu. Tetapi dia tidak pernah berjuang tentang kemerduan hidupnya. Dia tidak pernah berpikir itu. Dia tidak bernyanyi dan dia tidak melihat siapakah Tuhan itu. Dan setiap karya-karya dalam kehidupannya. Dan apa tujuannya ketika dia memuliakan nama Tuhan dengan pujian. Itu yang menjadi kendala. Kita semua pandai bernyanyi, kita semua mau bernyanyi, kita semua ada dalam pujian dan penyembahan dalam setiap ibadah. Tetapi apakah kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan atau tidak? Nah, ini soalnya di situ. Kalau kita mau memuliakan, bernyanyi untuk Tuhan, maka hal pertama yang harus kita sadar, Tuhan itu siapa dan siapa Tuhan bagi kehidupan kita. Dan apa yang mau dikerjakan dalam kehidupan kita, baik susah, baik senang, baik yang membuat kita tertawa maupun yang membuat kita juga menangis. Itu harus kesadaran, itu harus ada. Kalau kita tidak mengerti akan kehendak Tuhan, maka kita akan menemukan banyak kekecewaan. Sampai suara habis juga ketika kita menyanyi, sampai suara sesak juga ketika kita menyanyi. Tetapi kita tidak akan menemukan apa-apa, tidak ada dalam perubahan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hanya sekedar mengeluarkan suara yang merdu, tetapi kita menutup telinga untuk mendengarkan suara dari Tuhan. Ini catatan pertama. Bernyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan. Yang kedua adalah harus dipimpin oleh Roh. Kalau tadi kita mengerti tentang kehendak Tuhan, yang kedua harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi sudah saya sampaikan, ya, pengaruh alkohol yang tadinya suara kiri bisa kanan, yang tadinya tidak bisa nyanyi akhirnya bisa nyanyi. Yang malam itu sudah latihan dari hari Sabtu malam, latihan sampai pagi untuk menyanyi di gereja, tetapi pas maboknya hilang sudah tidak mau menyanyi lagi, ya. Itu kondisinya. Paulus menggambarkan jikalau kita masih dirasuki dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah, kita dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan kita, maka semua yang kita lakukan akan mendatangkan kerusakan dalam hidup kita. Jadi nyanyian kita, baiklah yang nyanyian itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita nyanyikan itu semata-mata Tuhan yang menyanyikannya bagi kita. Dan orang lain yang mendengarkan juga, mereka boleh menyadari. Mereka tidak lihat, weh lu ini pemabok berat, lu ini pencuri berat, lu ini begini, lu pun masa lalu begini. Orang tidak lihat itu. Tetapi kuasa Roh Kudus itu mengubah kita yang mendengar maupun diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan kita diteguhkan. Nyanyian kita tidak bergantung pada suasana hati atau keadaan. Nyanyian kita dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ini menjadi catatan yang kedua. Bernyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan. Bagian yang ketiga, bahwa ketika kita bernyanyi dengan segenap hati, kita harus sadar bahwa kita bukan sendiri. Kita ada dalam sebuah kesatuan bersama. Baik itu dalam vokal group, baik itu di dalam paduan suara, baik itu dalam nyanyian jemaat saat ini dalam liturgi. Pemandu nyanyian jemaat dia pun suara agak tinggi karena dia memandu kita dalam menyanyi. Tetapi kita semua yang ada di sini, masing-masing kita akan menjaga suara kita supaya tidak ada yang lebih dan besar daripada yang lain. Ini menjaga keharmonisan. Tetapi lebih daripada itu, bahwa nyanyian kita yang kita naikkan
itu bisa menjaga persekutuan di antara kita. Bukan soal mendengar suara saja, tetapi bagaimana relasi kita satu dengan yang lain, supaya menjadi sebuah harmoni dan menghasilkan sebuah tubuh Kristus yang memuliakan, yang disaksikan oleh banyak orang. Ini menjadi tantangan bagi kita. Banyak paduan suara yang bubar karena mereka hanya sekedar tujuan untuk menyanyi dan menunjukkan skillnya, menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kemampuannya. Tetapi mereka tidak mampu menjaga hati, tidak boleh bisa menjaga perasaan satu dengan yang lain. Dia merasa bahwa dia paling hebat, dia merasa paling bisa, sehingga dia tidak pernah mau menghargai dan memberikan ruang kepada orang lain. Nah, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati harus ada dalam sebuah kesadaran bahwa ada orang lain di sekitar kita, dan mereka juga menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus itu yang harus juga dimuliakan. Jadi bukan soal diri, tapi bukan soal diri sendiri, tetapi kita omong soal kita bersama. Bukan soal kita jaga kita pun hati, tetapi juga kita mau menjaga hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini keharmonisan dalam bernyanyi. Dan ini bernyanyi dengan segenap hati, inilah yang perlu menjadi karakter dalam diri. Bahwa ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, pada saat yang bersamaan kita mampu menjaga relasi satu dengan yang lain. Yang keempat, bahwa ketika kita bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati, maka itu merupakan sebuah ekspresi ungkapan syukur. Ungkapan syukur itu bukan soal kegembiraan. Ungkapan syukur bukan karena kita minta apa dan Tuhan kasih. Ungkapan syukur itu bukan karena kita diberkati dengan semua hal. Bukan. Ungkapan syukur bahwa kita menyadari bahwa Tuhan ada baik dalam suka maupun dalam duka kita. Dan ketika kita bernyanyi, inilah yang diungkapkan. Inilah respon iman kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kita bernyanyi ini bukan karena waktu-waktu tertentu. Di kebaktian pertama tadi saya cerita, ada jemaat saya di tempat yang lama. Jadi kalau dia sudah mulai angkat dia punya gitar, dia sudah mulai menyanyi, itu majelis satu dengan lain sudah korek satu dengan lain. Ya. Jadi saya selalu melihat sampai di konsistori saya tanya, mama dong kenapa tadi bab tua menyanyi nah mama dong bakore kiri kanan. Pak pendeta, bab tua itu menyanyi kalau beliau ada masalah. Kalau sonde ada dalam masalah, dia son menyanyi. Jadi Bapak pendeta tahu toh, dia pun kunci itu hanya dia punya nada di kunci yang gitar yang main itu hanya mungkin 2 kunci saja. Sair lagu pun juga itu dia cipta sendiri. Dia paksakan sair lagu itu harus sesuai dengan. Jikalau kita bernyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan, maka bernyanyilah dengan kerendahan hati, tunduk satu dengan yang lain, dan takut akan Tuhan. Banyak paduan suara yang bubar, banyak gereja yang mungkin juga mereka banyak orang yang tidak mau gereja karena merasa bahwa orang lain yang ada dalam persekutuan itu dia seakan-akan lebih menonjol satu dengan yang lain. Dia menunjukkan skill dan merendahkan satu dengan lain. Dia merasa bahwa kalau dia sonde ada maka paduan suara itu tidak berarti apa-apa. Dia merasa penting. Jikalau dia datang terlambat pun juga jangan tegur dia, karena nanti dia roi dan dia semua datang lagi. Banyak yang bubar hanya karena satu dengan lain tidak merasa bagian. Satu dengan lain merasa lebih hebat dan lebih tinggi. Tapi firman Tuhan saat ini mau bilang, kalau kita bernyanyi dengan segenap hati untuk Tuhan, maka kerendahan hati harus menjadi sesuatu yang kita miliki. Takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan menjadi sesuatu yang menjiwai seluruh penyembahan dan pujian kita.
bukan diri kita. Kalau kita menempatkan diri kita dalam setiap nyanyian kita, kalau kita membesar-besarkan diri kita di dalam setiap nyanyian kita, maka kita akan menemukan banyak kekecewaan. Kita akan tidak menemukan ada banyak hal baik yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan kecewa dengan Tuhan, kita akan marah dengan Tuhan. Karena apa? Karena nyanyian kita naikkan hanya untuk membesarkan diri kita, bukan Tuhan yang dibesarkan. Pemazmur bilang, ketika kamu bernyanyi, baiklah nyanyian itu bercerita tentang kabar keselamatanmu, bukan kamu bercerita tentang dirimu. Dalam ibadah paduan suara saya bilang kepada anggota paduan suara, kalau kamu mau datang menyanyi, kalian tahu bahwa puji-pujian yang kamu naikkan dan kamu latihan dan persiapan ini adalah pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kamu mau kerja untuk Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Maka itu ketika kamu mau latihan, kamu mau melayani, lepaskanlah segala dirimu di rumah. Kalau kamu ada marah dengan suami, lepas di rumah. Kamu ada marah dengan istri, lepas di rumah. Kalau kamu ada masalah dengan anak-anak, lepas di rumah. Kalau kamu ada bermasalah dengan rekan dan anggota paduan suara, kamu lepas di rumah. Jangan bawa itu semua. Datang-datang kita mau menyanyi latihan baru bilang, weh saya ini sibuk sekali. Saya ini sibuk. Saya pu anak begini, saya pu istri begini, saya pu suami begini. Nanti orang omong tak salah, kita roi bangun pulang. Kita bangun jalan. Harga diri saya, Bapak Pendeta tidak bisa. Dong hina saya. Dong omong saya. Kita mudah tersinggung. Ada omong lain tapi dong tersinggung. Jangan bawa kita punya masalah dalam latihan itu. Kalau kita mau bekerja untuk Tuhan, maka jangan bawa dia ke tempun diri. Begitu juga ketika kita ada dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan di dalam gereja ini. Kalau kita bilang kita mau menyembah Tuhan, datang jangan bawa kita, ini pendeta dia khotbah nih, aduh mati. Pung lama, apalagi kalau dia doa syafaat ini, kotong son tahu dia baca cerita dengan Tuhan mah, dia lupa bahwa kotong juga ada. Ya. Pamalas kalau bab tua yang pimpin. Nah kalau kita fokusnya kepada orang-orang ini, maka kita akan bermasalah. Tapi kalau kita mau datang untuk menyembah Tuhan, maka segala sesuatu yang buruk, sesuatu yang kita anggap tidak menyenangkan, akan diubah Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau kita sudah datang dengan beban kita jangan melihat kita disenangkan. Kita jangan merasa bahwa telinga kita ini yang harus enak-enak yang didengar. Kita jangan merasa bahwa kita mau pulang bawa sesuatu yang baik-baik setelah pulang gereja, sementara sesuatu yang menyakiti diri kita, kemudian kita bilang ini pendeta semula omong sindir-sindir. Nah kalau kita bawa ke tempun diri yang diperjuangkan dalam penyembahan ini, maka kita pasti akan tidak punya kerinduan dalam beribadah, menyembah dan bernyanyi bagi Tuhan. Tetapi kalau kita sadar dengan kerendahan hati melepaskan semua persoalan dan pergumulan kita di rumah, melepaskan semua persoalan-persoalan kita, dan kita mau ada sujud menyembah kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Kita akan pulang dengan berkat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup kita. Sebagaimana yang saya katakan, hidup kita ini sebuah nyanyian yang terus kita nyanyikan. Ada saat di mana kita senang, ada saat di mana kita susah. Ada saat yang membuat kita tertawa, tetapi ada saat yang kita harus menangis. Ini nyanyian kita, dan nyanyian itu harus dilakukan di dalam ketaatan kepada Tuhan, dalam pengakuan akan takut dan hormat kepada Tuhan, supaya kita sampai kepada ujung jalan itu, dan kemudian kita bilang Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, karena berkatnya itu datang dan janjinya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bernyanyilah dengan segenap hati kepada Tuhan. Bukan saja suara merdu yang dilantunkan, tetapi juga selaraskan dengan perbuatan dan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.